lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak ibu untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali, duduk yang rapi lagi. Ibu ingin bertanya, kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar? Supaya kita mencintai negara. Bagus, supaya kita lebih mencintai tanah air kita. Ada lagi tambahan dari teman yang lain? Supaya menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya membangun bangsa. Kemudian, kenapa tadi kita membaca Al-Quran sebelum belajar? Supaya ilmunya berkah. Supaya ilmunya berkah, supaya mendapat pahala, dan supaya ilmu yang kita pelajari nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak ibu siapa yang tahu apa pembelajaran kita sebelumnya? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu banyak ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, untuk hari ini kita fokus pembelajaran kita yaitu tentang mari mengaji dan mari mengkaji Al-Quran surah At-Tin. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang membaca Quran surah At-Tin, dan yang kedua yaitu tentang hukum membaca sukun ataupun tanwin. Kenapa kita harus belajar ini, Bu? Nah, ini tujuan pembelajarannya. Coba anak ibu, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Silahkan dibacakan Khair. Mampu membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Ya, yang kedua. Mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti anak-anak ibu akan mampu membaca Al-Quran surah At-Tin. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, anak-anak ibu akan bisa mempraktekkan hukum bacaan nun sukun ataupun tanwin. Profil pelajar Pancasila yang kita pakai yaitu yang pertama, dari mana datang
Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Supaya mendapat pahala. Apalagi sebelah sana, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Sudah baca Al-Quran hari ini? Dalam kehidupan sehari-hari kita, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Tidak harus di sekolah, di rumah. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ini lebih tepat jawabannya ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat untuk umatnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan mendapat syafaat. Kemudian orang yang rajin membaca Al-Quran, bahkan dia penghafal Al-Quran, dia juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Ada yang pertama, apa adanya? Harus dalam keadaan suci. Kemudian membacanya pelan-pelan. Apalagi tidak tergesa-gesa. Hurufnya harus jelas. Oke, kita masuk membaca Quran surah At-Tin. Ibu dulu ya. Setelah ibu yang membacakan, anak ibu akan menirukan. Siap? Ibu mau bikin tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilihat papan tulis ya. Wattini wazzaitun. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bagaimana perasaanmu setelah membaca Al-Quran? Tenang? Damai? Nah, itu akan kita terapkan. Ketika membaca Al-Quran, baca dengan tartil, baca dengan bagus, tidak tergesa-gesa. Nah, di sini akan ibu terangkan sedikit tentang At-Tin. At-Tin ini artinya adalah buah tin. Kemudian tergolong dia surah Makkiyah karena dia diturunkan di kota Mekkah. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Sampai di sini pelajaran yang pertama paham? Ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ke pembelajaran kedua.
dulu. Nanti per kelompok akan menyimak video dan akan menganalisis apa saja yang kamu tonton tadi. Silahkan kamu tuang nanti per kelompok. Ini barisan yang ini dengan sidan kelompok pertama. Silahkan bikin kelompok di sini. Kemudian yang ketiga ini dengan ini kelompok kedua, kelompoknya di sini tengah, dan yang itu silakan kelompok tiga. Bagi kelompok per kelompok akan melihat tayangan video. Silahkan disimak bagus-bagus. Nanti akan ibu bagikan LKPD. Oke? Oke? Coba, ayo berangkat ngaji dulu. Besok aja ya Bu, ini lagi suruh anak. Susah banget disuruh mengaji. Aku harus cari bantuan nih. Cula, apa tugas kita hari ini? Bentar. Assalamualaikum culat-culit. Waalaikumsalam Bu, wonten apa nggih? Tolong dong kasih paham anak saya. Dia belum paham pentingnya menuntut ilmu agama. Dari kemarin susah banget disuruh mengaji. Oh, nggih Bu, siap. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tugasnya. OTW, oke. Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Itu sebabnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam video, ibu bagikan LKPD per kelompok. Silahkan ambil pensilmu. Silahkan tuangkan apa yang ada di dalam LKPD-nya, ya. Silakan bekerja kelompok. Maju dulu kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. 1. Kita tidak boleh malas mengaji. 2. Orang yang rajin mengaji akan mendapat pahala. 3. Orang yang rajin mengaji akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Orang yang malas mengaji sangat dibenci Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3? Bagus. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3 dipersilakan. Kemudian setelah kita melakukan diskusi
contoh izhar, contoh ikhfa, contoh ikhlas, idgham biguna, idgham bilaguna di Al-Qur'annya. Sudah siap? Oke, boleh dikumpulkan lagi yang sudah siap. Silakan dikumpulkan. Setelah kita membuat LKPD, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Duduk anak soleh. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan? Tunjuk tangan. Boleh, ya, silakan. Boleh. Kata si Diah tadi, kita harus membaca Al-Quran dengan tertil. Bagaimana yang tertil? Dengan pelan pelan sesuai dengan makhraj hurufnya. Harus membacanya dengan tenang. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan tenang, hati kita akan damai. Hati kita akan sejuk. Kemudian yang kedua, hukum dan sukun ataupun tanwin ada 5. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham biguna, yang ketiga idgham bilaguna, yang keempat yang kelima ikhlas. Semua yang kita pelajari hari ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saat kita membaca Al-Quran. Kemudian untuk tugas di rumah, silakan anak ibu membuat video. Videonya minta tolong sama orang tua, kamu membaca surah At-Tin, kemudian orang tua ataupun keluarga yang merekamnya. Rekamannya nanti akan dikirim ke grup kelas kita. Kirim melalui WhatsApp grup. Oke, paham? Paham. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang menulis Quran surah At-Tin. Oke, sebelum itu, bagaimana perasaanmu kita belajar hari ini? Sebelah sini bagaimana perasaannya, nak? Alhamdulillah. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat diamalkan. Silakan ketua kelas pimpin doa penutup majlis.